Tes. Baik, terima kasih. Saya coba melakukan ya judulnya adalah kecerdasan buatan manusia. Tujuannya untuk pemaparan ini adalah mengenai penerapan dan manfaatnya dari AI. Untuk nama penyaji, nama teman-teman dengan PN 2024 5 di kelas sisi tanggal presentasinya November 2024. Oke, baik, agenda yang akan saya bahas ini pengenalan GeoAI, terus komponen utamanya, terus aplikasi GeoAI, aplikasinya GeoAI, teknologinya yang digunakan, terus tentang tantangan dan pertimbangan kritis ya, mulai dari GeoAI, terus masa depan GeoAI serta kesimpulan. Baik, sama mungkin saya jelaskan mengenai pengenalan ya. Intinya adalah ini mencakup penerapan algoritma yaitu machine learning, analisa data, pemrosesan citra untuk menangani data, menganalisis data yang ya. Ini termasuk data dari sumber seperti citra satelit, pemetaan foto udara, sensor lidar, mungkin sensor ini yang menggambarkan yang terhubung dengan lokasi geografis. Ya, tujuannya adalah memberikan wawasan yang lebih dalam ya. Komponen utama dari GeoI adalah data geospasial itu sendiri, yaitu satelit, sensor lokasi, berikutnya adalah machine learning ya, algoritma yang dimasukkan ke dalam machine learning serta sistem informasi geografis atau platform untuk visualisasi dan analisis ini. Kita menggunakan global mapper, GIS ya, program-program aplikasi GIS. Aplikasi GIS ini bisa dimanfaatkan sebagai pengingat jauh ya, diantaranya sisi pengontrol lingkungan, bencana alam, terus perencanaan tata kota ya, tata ruang dan infrastruktur, manajemen sumber daya alam, pengelolaan air, hutan, dan lainnya, pencegahan bencana yang tadi seperti ya, dimanfaatkan sebagai atau prediksi pencegahan bencana alam dan transportasi yang sekarang banyak ya, transportasi modern maju. Terus teknologi yang digunakan dalam AI itu di pemrosesan citra, misal contohnya mendeteksi ya, objek mendeteksi objek secara otomatis dan mengklasifikasi secara otomatis. Terus mode deep learning ya. Jadi istilahnya ini bahasa jaringan serap untuk analisa data kompleks, jadi lebih mendalam lagi dengan kan contoh-contoh atau sampel-sampel sehingga si machine learning ini bisa tambah pintar, tambah update gitu kan, sehingga dia akan bisa mengupdate pengetahuan. Terus analisa big data, jadi analisa big data ini atau lebih mempercepat lagi untuk analisa terhadap data yang cukup besar, itu volumenya sangat besar. Dengan GeoAI ini lebih mengefisienkan waktu dalam pengolahan. Tantangan dan pertimbangan etis dari GeoAI ini adalah kualitas data. Jadi data yang dipakai dalam GeoAI ini memang sangat menuntut akurasi dan updating ya, keterkinian. Jadi sangat penting sekali karena ini berpengaruh terhadap hasil dari GeoAI ini. Jadi kalau misalnya data sudah akurat dan terupdate, maka hasilnya itu akan lebih baik dan lebih akurat juga. Terus privasi dan keamanan itu mengenai ya, isu terkait ya data lokasi, misal kayak area pita negara itu, terus area-area yang tidak boleh diketahui kan namanya keberadaannya ya, itu yang berhubungan dengan keamanan negara. Terus ketergantungan pada teknologi ya,
potensi resiko dalam analisanya. Nah, kita menggantungkan analisa tersebut. Walaupun dengan demikian gitu masa depan GAI ini adalah sebagai inovasi ya, kemajuan dalam algoritma dan teknologi, jadi lebih tambah lagi sumbernya yang lebih updating lagi dari, terus mungkin integrasi dengan IoT ya, maupun blockchain, biasanya IoT, Internet of Things, itu sehingga bisa dilakukan controlling jarak jauh. Peluangnya pengambilan keputusan berbasis datanya yang berkelanjutan dalam manajemen atau suatu instansi. Simpulannya adalah GAI menawarkan banyak manfaat untuk analisa dan analisa data geospasial, dan penting juga untuk dipertimbangkan mengenai tantangan dan efek dalam penerapannya. Dan juga jadi jangan sampai mengganggu privasi ataupun mengancam keamanan masyarakat, baik ke internal maupun ke luar. Terus masa depan yang cerah dengan potensi inovasi yang terus berkembang ya, dengan berkembangnya sistem komunikasi, terus jaringan, makin cepatnya infrastruktur dalam artian teknologinya gitu, terus mungkin efisiennya juga dari apa, karena kemajuan teknologi itu makin efisien waktunya. Itu masa depannya cerah, jadi kita segala sesuatu bisa kerjakan dengan mudah, cepat, akurat. Seperti itu. Mungkin itu paparan dari saya mengenai GeoAI, bisa bermanfaat bagi yang menontonnya, dan khususnya bagi saya ini sebagai tugas uh, sebagai FS ya, FS untuk kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum.